Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanal quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian pada subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan TKI masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tanpa henti kita persembahkan kepada Allah salawat dan salam kita hadirkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat hadis dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Yang bilang mudah Nabi. Inna dina yusrun. Agama mudah. Dalam Al-Quran dikatakan Allah menginginkan yang mudah buat kita. Allah tidak menginginkan yang sulit buat kita. Karena Allah tahu kita ini ciptaannya, Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Kemudian Nabi katakan berikutnya, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, maka dia pasti akan dikalahkan. Artinya Nabi tidak mau umatnya menjadikan kehidupannya dalam menjalankan rutinitas nilai-nilai agama dengan sesuatu yang menjadi beban. Nabi nggak suruh kita untuk membebani diri kita dengan nilai agama yang kita pahami, karena agama ini mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kata Nabi, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Hendaklah kalian melakukan amal itu yang pertama dengan sempurna. Ini perintah Nabi. Berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tataran ajaran agama itu dengan sebaik-baiknya. Artinya tidak melebihkan dan tidak meremehkan. Al-ghulu fiddin, ada konsep namanya ghulu, berlebihan dalam agama juga tidak dibolehkan. Tapi meremehkan agama juga nggak boleh. Diremehkan juga nggak boleh, berlebihan tidak boleh, meremehkan juga tidak. Kemudian berikutnya, jika kita tidak mampu atau belum sampai pada derajat sempurna atau mendekati sempurna, atau setidaknya kata Nabi ibu, berusahalah kalian untuk berbuat sesuatu yang mendekati nilai ideal, yang mendekatinya. Jadi kalau belum sampai pada tingkatan ideal, lakukanlah yang mendekati.
berhati-hati di hari itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian perhatikanlah di balik amal yang kalian lakukan secara kontinu itu, secara rutin. Wasta'inu bil ghadwati war rawhati, dan hendaklah kalian beribadah secara rutin di waktu pagi dan di waktu setelah asar. Wa syai'in minal biljah, dan lakukanlah ibadah pada waktu berada di akhir malam. Rawahu Bukhari. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas ini tentang fadilah waktu di pagi hari. Karena ada salah satu riwayat hadis Nabi katakan, Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu pagi hari. Artinya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, kalau ingin dapat nilai keberkahan dari doanya Nabi, ini Nabi sudah doa dan doa Nabi berlaku terus. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu pagi hari. Maknanya setiap umat Nabi Muhammad kalau pagi hari dia bangun, pagi hari dia sudah mulai ke masjid, pagi hari dia sudah mulai beraktivitas, dia akan dapatkan efek daripada doanya Rasulullah SAW. Yang tidak terbangun, dia tidak dapat nilai doa dari Nabi Muhammad SAW. Ada banyak juga amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk dipraktekkan di waktu pagi hari. Karena waktu pagi itu waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memulai aktivitas kita dengan tasbih wa sabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Dia Allah Subhanahu Wa Taala bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi kalau mau tahu umat Nabi Muhammad itu orang yang rajin berzikir, rajin bertasbih, perhatikan paginya sudah bangun belum. Bagaimana dia dikatakan orang yang rajin bertasbih kalau pagi dia belum bangun? Sedangkan perintah dalam Al-Quran, wasabbihuhu bukratan wa asila, sucikanlah Dia Allah, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi dan di waktu petang. Yang pertama, ada riwayat tentang kebiasaan. Mulai dari kebiasaan Nabi, kemudian kebiasaan para sahabat, dan kebiasaan para salafus salih. Nabi Muhammad SAW itu punya kebiasaan habis subuh gak langsung bangun pergi tinggal ke masjid, kecuali setelah matahari terbit. Ada salah seorang tabi'in datang bertanya kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah. Biasanya para tabi'in itu, karena mereka tidak jumpa dengan Nabi, mereka suka mendekati sahabat-sahabat Nabi. Dan para tabi'in suka banyak bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi karena ingin mengambil ilmu. Para sahabat-sahabat Nabi itu biasanya kalau nggak ditanya nggak ngomong. Ya ada tuh para sahabat Nabi, maksudnya dia dulu sama Nabi, lu tahu nggak? Dulu gua sama Nabi begini, nggak ada. Ya. Kalau kita kan jadi kebanggaan ya, langsung memperkenalkan, saya pernah bersama Nabi sekian lama. Sahabat Nabi nggak begitu. Didatangi, ditanya, baru keluar tuh ilmunya. Nah, Jabir bin Samurah itu didatangi oleh salah seorang tabi'in. Datang tanya sama Jabir bin Samurah, dia katakan kepada Jabir bin Samurah, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apakah engkau suka membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Mau tanya, ini seberapa sering dia membersamai Nabi? Lalu Jabir bin Samurah mengatakan, "Nah, ya, katsiran, sering saya bersama Rasulullah SAW." Berarti banyak yang dia lihat dari Nabi, karena dia sering bersama Nabi. Terus dikatakan, "Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha." Nabi itu tidak bangun dari tempat dia sholat, di tempat sholat dia yang biasa dia lakukan sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Setiap kali habis subuh, Nabi nggak bangun. Ini yang biasa dilakukan para ulama-ulama salafus salihin. Nggak keluar dari tempat dia sholat subuh sampai terbit matahari, karena kebiasaan Nabi seperti itu. Entah itu dia sholat di rumah atau dia sholat di masjid. Terus kata Jabir bin Samurah, "Fa idza tala'atis syamsu qama wa kanu yatahaddatsuna wa yaquluna fi amril jahiliyah." Kata Jabir bin Samurah, Nabi itu ketika lagi duduk habis subuh nggak keluar, ada beberapa orang sahabat Nabi nongkrong di luar masjid ngobrol, masih terbawa dengan tradisi jahiliyah. Karena tradisi jahiliyah itu biasanya pagi-pagi duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ternyata masih lanjut sampai zaman sekarang kan. Coba lihat coffee shop kayak gitu mulai. Ada satu daerah itu, saya pernah diundang ke satu daerah di wilayah Sumatera. Itu tempat yang wajib kopi. Di rumah bininya udah buat kopi, tapi dia bilang belum kopi kalau belum duduk di warung kopi. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi duduk, ya khuduna ambil jahiliyah, masih ini terbiasa tradisi jahiliyah. Tapi kita akhlak Nabi, subhanallah, Rasulullah, Nabi SAW ketika itu selesai dari zikirnya Nabi habis subuh, kata Jabir bin Samurah, ketika terbit matahari, Nabi keluar lewatin mereka nih. Nabi lihat mereka lagi ngobrol, lagi ketawa asik-asik. Kemudian apa? Wa yatabassam. Nabi cuma senyum. Jadi Nabi lihat mereka lihat Nabi cuma tersenyum, terus Nabi pergi. Nabi nggak datang sama mereka langsung ngomong, qala Allah Ta'ala, enggak. Terus atau marah-marahin dia, kamu ini katanya umat saya, pengikut saya, gua Rasul nih di dalam masjid gua zikir, lu pada ngobrol asik, ngomelin gitu. Akhlak Nabi, subhanallah. Dan ternyata itu Nabi lakukan begitu terus. Lama-lama, sahabat-sahabat Nabi ini punya perasaan juga. Lama-lama mereka mulai berpikir, emang enak nih kita nih cara kita kayak begini nih. Ini nggak elok banget nih. Nabi di dalam, habis subuh kagak keluar. Kita kok asik ngobrol di luar. Lama-lama satu persatu ikut masuk. Dan akhirnya tidak ada lagi yang nongkrong. Lain sama kita, tetap aja nongkrong kayak 2 tahun 3 tahun lanjut ya. Sahabat-sahabat Nabi itu lihat Nabi sudah tidak keluar, mereka, kalau kita kembali lagi ngobrol-ngobrol, mana Rasul di dalam, besok mana Rasul di dalam, masuk akhirnya ke dalam. Dan akhirnya menjadi kebiasaan para sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam An-Nawawi, riwayat dari Jabir bin Samurah ini menegaskan bahwasanya ada anjuran yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzikir setelah subuh dan merutinkannya. Jadi sebenarnya kalau ada masjid-masjid yang masih bikin zikir sesudah subuh itu biasa. Atau tidak ada bikin zikir sesudah subuh, berzikir sendiri, bagus juga. Karena masjid yang tetap bikin zikir sesudah subuh itu biasanya gini, itu kan untuk
memancing dan merangsang orang untuk menetap di masjid. Setidak-tidaknya dia tidak, walaupun dia tidak ikut melantunkan zikir, dia duduk tenang, dia dengar. Atau kalau tidak, sudah masing-masing setelah selesai subuh. Kalau tidak ada kepentingan mendesak, kalau memang mau berangkat kerja, silakan sambil nyetir mobil sambil zikir. Tapi kalau dilihat sampai terbit matahari jam berapa? Pokoknya jam 6 terbit sudah matahari. Terus dilihat, ini saya hari ini sampai jam 6 tidak ada lakuin apa-apa, kecuali mau siram bunga. Siram bunga habis terbit matahari. Oh ternyata mau antar cucu ke sekolah, silakan, penting sambil zikir sambil nyetir. Tapi kalau sampai jam 6 itu memang lagi tidak ada urusan, menetap dan berdiam di tempat kita sholat itu jauh lebih baik, karena mengikuti anjuran yang memang dipraktek oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebiasaan ini ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi, termasuk sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini sahabat Nabi yang berusaha untuk meniru apa yang mereka lihat langsung dari Rasulullah SAW. Jadi suatu hari datang orang yang bernama Abu Wa'il. Abu Wa'il datang ke rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud pagi-pagi, subuh-subuh datang, ucapkan salam. Assalamualaikum. Kedengaran suara jawaban dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Suaranya Abdullah ibnu Mas'ud, tapi Abdullah ibnu Mas'ud nggak keluar. Abu Wa'il sudah setelah mengucapkan salam terus dengar jawaban, tapi dia tidak lihat orang yang keluar. Abu Wa'il tetap berdiri nunggu. Abdullah bin Mas'ud yang sudah jawab dari dalam melihat kok ada orang masuk, ada yang ngucapin salam, sudah dijawab tapi kagak masuk. Dia perintahkan pelayannya, dia katakan coba cek itu di luar. Ada tamu, suruh masuk. Pelayannya keluar, lihat ternyata memang ada tamu. Saya katakan silakan masuk, dipersilakan masuk. Masuklah Abu Wa'il. Abu Wa'il ini setelah dia masuk, dia ketemu sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang menghalangi kalian? Datangnya beberapa orang. Apa yang menghalangi kalian tidak segera masuk setelah saya jawab salam? Kata tamu-tamunya bilang, kami mengira keluargamu sebagian besar masih tidur, karena kami ucapan salam, rumah kelihatan gelap, tidak ada manusia, berarti sebagian besar kerabat tidur. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah kalian mengira bahwa saya dan keluarga saya itu bagian daripada orang-orang yang lalai? Enggak. Karena keluarganya Abdullah bin Mas'ud itu ternyata pagi itu sudah pada bangun semuanya, dan di kamarnya masing-masing mereka sedang zikir, nunggu matahari terbit. Dan setelah tamu-tamu itu dipersilakan duduk, Abdullah bin Mas'ud duduk berhadapan sama tamunya, tapi tetap zikir. Jadi belum dilayanin, obrolannya belum dilayanin, dia masih zikir. Setelah itu dia panggil pelayan, dia katakan coba keluar, lihat matahari sudah terbit belum. Karena memang dia nggak mau beranjak dari tempatnya dulu. Ya. Terus dia bilang coba lihat sudah terbit belum matahari. Kata pelayannya, keluar pelayannya, lihat belum terbit. Terus kata Abdul Mas'ud, dia lanjutkan zikirnya. Terus berapa waktu kemudian dia bilang, coba lihat lagi sudah terbit belum? Belum. Sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya pelayannya keluar, lihat matahari sudah mulai terbit, terus sampaikan kepada Abdul Mas'ud. Kata Abdul Mas'ud sama tamu-tamunya, ya sekarang mau bicara apa kalian? Jadi belum layani obrolan tamu sampai matahari terbit. Kita kalau datang ke ulama-ulama atau kalau pagi-pagi kadang-kadang sudah datang sampai di rumahnya disuruh duduk di teras. Dan aku belum keluar. Bisa jadi dia di kamar lagi zikir, nunggu matahari terbit baru dia keluar temuin kita. Karena mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi, yang semua yang dia dengar dari Nabi atau yang dilihat dari Nabi dia berusaha lakukan. Termasuk
Termasuk Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang tidak mau terima uang dari Umar bin Khattab. Ada uang dia, ada hak dia di Baitul Mal. Itu ketika dia sudah mulai tua, Umar itu kasihan lihat hidupnya ketika dia sudah semakin tua, hidupnya semakin sulit. Datang Umar bin Khattab bilang, ya Abdullah bin Mas'ud, terima ini uang dari Baitul Mal. Ini hakmu. Ambil. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak. Kata Umar, engkau ini sudah semakin tua, punya beberapa orang anak perempuan. Kau terima aja sekarang ini hakmu. Setidak-tidaknya kalau engkau tiada, uang ini bermanfaat buat mereka. Gak mau juga. Terus kata Umar, kenapa? Kan kalau kau pergi meninggal nanti, ya, mereka ditinggalkan yang cukup buat mereka. Dia bilang, enggak, saya sudah tinggalkan buat mereka yang jauh lebih berharga dari itu. Kata Umar, mana? Kau aja hidupnya sulit sekarang. Oh, saya sudah tinggalkan kepada mereka warisan yang sangat mahal harganya. Kata Umar, apa? Terus dia mengatakan, aku dengar Rasul pernah bersabda, tak seorang pun dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merutinkan, mendawamkan membaca surat Al-Waqi'ah setiap hari, kecuali Allah jauhkan dia dari kefakiran dan dicukupkan hidupnya. Dan itu warisan yang saya berikan kepada anak-anak saya ini. Saya suruh mereka amalkan. Menurut riwayat, anak-anaknya itu ngikutin amalan itu. Dan di kemudian hari, seluruh putrinya Abdullah bin Mas'ud itu nikahnya dengan juragan semua. Nikahnya dengan orang kaya semua. Yakin itu. Karena dia yakin. Dia percaya betul dengan sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana yakin ya? Bagaimana yakin? Ada orang amalannya tidak banyak, cukup satu, tapi satu dia yakin. Ada orang kita lihat bisa ngobatin orang, Orang datang dia ngobatin, bisa ngobatin. Amalannya apa? Surah Fatihah. Kita semua hafal surah Fatihah. Tapi dia dengan amalan satu itu ngobatin orang. Berarti yakinnya dia, yakin betul. Sembuh, banyak orang sembuh sama dia dengan amalannya itu Fatihah. Dan semua orang tentu punya keyakinan dengan amalannya masing-masing. Tinggal bagaimana dia rutinkan dan biasakan dalam kehidupan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebiasaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Menurut riwayat setelah selesai pelayan yang mengatakan matahari sudah terbit, Abdullah bin Mas'ud di depan tetamu dia mengatakan alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menolong kami untuk berzikir di hari ini. Jadi kita ini mampu berzikir, duduk bertahan habis subuh di sini, ditolong sama siapa? Ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menolong kami untuk dapat berzikir pada hari. Nabi Daud, jadi seluruh nabi-nabi itu Allah perintahkan berzikir sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud alaihissalam itu Allah perintahkan berzikir, bahkan gunung kan wasakharnal jibala wal hadida, kami jadikan gunung-gunung dan besi-besi itu tunduk bagi Daud, kepada Daud alaihissalam. Dalam riwayat itu, gunung itu kalau Nabi Daud berzikir, ikut berzikir. Dan ternyata itu memang ditegaskan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah As-Sad ayat 18. Allah berfirman, Inna sakharnal jibala ma'ahu. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan gunung-gunung bersama dia, Daud alaihissalam, yusabbihna bil asyi wal isyraq.
Dan gunung-gunung itu ikut bertasbih bersama Daud alaihissalam di waktu pagi dan di waktu petang. Berarti semua ciptaan Allah ikut bertasbih. Dan pada masa Nabi Daud, karena memang Nabi Daud ini Allah jadikan dia mampu untuk mengendalikan gunung. Gunung itu ikut bertasbih kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kenapa sering disebut waktu pagi ini utama? Waktu pagi ini utama, waktu petang juga utama. Waktu pagi ini utama dipakai untuk orang juga untuk menuntut ilmu. Hafalan-hafalan di pesantren itu biasanya dihafal sama anak-anak santri pagi. Sore itu murojaah, ngulang hafalan. Pagi itu ngafalin, sorenya murojaah, mengulangi hafalan yang telah dihafal di pagi hari. Paling berat hafalan siang. Siang itu paling berat. Ngantuk, lapar. Kalau pagi itu fresh. Maka waktu belajar paling tepat itu adalah belajar ketika kemudian duduk-duduk di majlis ilmu paling tepat, paling bagus itu pagi. Hadis Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Tidaklah satu kaum yang sedang duduk-duduk di salah satu daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka duduk di situ. Yang pertama, yatluna kitab Allah. Ada yang duduk di masjid itu nggak ngaji, nggak pengajian, tapi dia duduk buka Quran, dia baca Quran. Itu yang pertama. Atau yang berikutnya, wa yatadarasuna, atau duduk dalam masjid dia mempelajari atau mengkaji isi kandungan Al-Quran seperti sekarang ini. Atau darasuna bainahu. Apa yang dia akan dapatkan? Jadi kalau mereka duduk baca Quran atau mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan atas mereka sakinah, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, kesejukan, keteduhan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan sayap-sayapnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang-orang tersebut. Allah sebut di samping malaikatnya. Itu di masjid Bukit Indah si fulan bin fulan di sini. Si fulan bin fulan di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan hamba-hamba Allah yang berhimpun di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang sambil membaca Al-Quran, sambil mengaji, sambil berzikir. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makna hakikatnya nilai keberkahan waktu pagi. Tentu kan kita menginginkan setiap pagi ini kita dinaungi dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di majelis ilmu, walaupun setengah-setengah ngantuk, nggak apa dah. Ya. Setengah-setengah ngantuk di majelis ilmu masih mending. Kalau setengah-setengah ngantuk di rumah nggak dapat apa-apa. Setengah-setengah ngantuk di majelis ilmu, tetap di situ duduk, ada yang duduk tertidur deh, duduk tertidur sekalipun nggak masalah. Nggak masalah. Tetap deh, kan itu pernah saya bawakan di situ riwayat hadis itu tentang zikir itu. Ketika mereka sudah ditanya kepada malaikat, sudah ditanya semua sama Allah Subhanahu wa taala tentang itu, mereka ingin ngapain? Yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka sedang bertasbih, yukabbirunaka, mengagungkan engkau, memuji engkau, memuliakan engkau. Allah tanya lagi mereka, mintanya apa? Ya sa'alunaka jannah, mintanya surga. Mereka apa? Mimma yata'awwadzun, mereka minta dilindungi dari apa? Mereka jawab semuanya dilindungi dari api neraka. Allah bilang apa? Wa ushiduhu, aku buat kalian jadi saksi, bersaksilah kalian, aku telah ampuni dosa mereka.
satu malaikat ngomong, "Ya Allah, di situ ada fulan, ada satu orang datang di majlis itu, duduk, tapi tidak menjadi bagian dari yang tadi itu, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tapi ada di masjid, tapi bertakbir tasbihnya, doa juga enggak, dia tidur dari awal." Atau ada yang datang, memang ada keperluan lain, ada ketemu teman, ada yang mau dia bicarakan sama temannya, karena teman lagi ada di majelis zikir, dia ikut gabung, tapi dia tadi datang bukan untuk zikir. Apa kata Allah? Itu orang, menurut hadis ini, Nabi katakan, Allah bilang sama mereka, itu orang yang kau bilang cuma duduk doang, bahkan tertidur, nggak ngapa-ngapain, tidak tasbih, tidak tahmid, dia dapat efek pengampunan. Kenapa? Karena dia duduk di komunitas yang tidak ada kesulitan dan kesusahan sesudahnya. Jadi betapa mulianya majlis zikir dan majlis ilmu itu. Orang yang duduk di dalamnya itu, dia dapat efek keberkahan dari majlis zikir dan majlis ilmu. Dia nggak ngapa-ngapain. Laisa minhum, kata malaikat, itu tadi yang datang ada satu orang, dia bukan golongan dari orang-orang zikir itu. Kata Allah enggak, dia juga dapat, dia juga diampuni. Hubul julasa, jadi dianggap apa? Mereka semua teman duduk. Kita kalau tinggal di komplek yang dapat pengawalan, kita bukan pejabat, tapi pejabatnya rumahnya di samping rumah kita, dijaga juga. Kenapa Nabi bilang kuburan baki itu dikatakan sebagai surga? Orang yang dikuburkan di baki jaminannya surga, karena di baki itu ribuan sahabat Nabi dimakamkan di situ. Dan orang-orang yang datang kemudian kalau meninggal dunia di Madinah, kalau dimakamkan ke Baqi, dia dapat hadis Nabi itu, dia kena hadis Nabi itu. Kenapa? Dia dimakamkan di tempat komplek para sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW. Orang yang meninggal di Madinah itu tidak semuanya pasti dapat makam di Baqi. Tidak semuanya, ada yang dibagi, ada yang bukan dibagi. Tapi ketika tahu-tahu keluar suratnya, dia dimakamkan dibagi. Tapi ketentuan Allah, yang ditempatkan di sini. Tergantung dari kebiasaannya. Dan saya pernah ada jemaah berapa tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun yang lalu, ada jemaah saya, orang dari Palembang. Ini Pak Haji ini suka umroh satu keluarga dan suka umroh yang murah. Kalau dia umroh yang murah nggak pernah sedikit. Sekali umroh itu di atas 100 tiap tahun. Dia kebetulan punya lahan batu bara. Mereka bersaudara punya lahan batu bara. Jadi waktu pertama kali mereka dapat lahan itu, dia sudah janji ya, setiap dari hasilnya itu ada peruntukan buat warga sekitar, orang kampung sekitar. Akhirnya ternyata Allah kasih itu mereka lahan yang kalorinya bagus. Dia bilang, kalau dia cerita sama saya, lahan yang dia dapat itu sebenarnya tidak besar, tapi karena kalorinya bagus, akhirnya mereka dapat keuntungan besar. Kemudian yang berikutnya, karena dia janji sama Allah, depositnya di luar dugaan, di luar hasil survei. Di tim survei yang datang bilang untuk sekian tahun, ternyata di luar itu melebihi.
Bapak Haji ini suka berangkat ini orang-orang dari kampung. Dia berangkatin umroh. Sekali berangkat itu 100 lebih. Dan semua berangkat dikasih uang saku. Dikasih uang saku. Masing-masing. Berangkat. Nah, dia suka berangkat juga satu keluarga. Bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Suatu hari dia berangkat satu keluarga. Mereka satu keluarga, satu bus berangkat umroh. Di Madinah, ketika acara City Tour, dia suruh keluarga semua tunggu di bawah di lobi. Dia masih di atas, lagi siap-siap. Semua sudah tunggu di bawah, dia belum turun dari kamar. Sehat dari awal banget sehat, belum turun dari kamar. Keluarga yang nunggu anak lakinya jemput ke atas. Kau belum turun, semua sudah hadir, mau jalan, mau City Tour. Naik ke atas, mau jemput dia. Masuk ke dalam, panggil-panggil, karena sudah jatuh. Sudah jatuh di kamar. Dibandingkan. Terus akhirnya City Tournya nggak jadi, panik semuanya. Datang tim medis dan tim medis mengatakan udah nggak ada. Dan subhanallah, tim travel ini langsung proses ngurus jenazah itu. Biasanya kan urusan tuh agak lama, rumit, kayak mudah semuanya. Ini orang suka mudahin orang, dimudahin sama Allah. Ngurus jenazahnya semuanya mudah, dan biasanya nunggu surat keputusan ini dimakamkan di mana, di Madinah. Itu cepat, hari itu tuh cepat. Hitungan jam keluar tuh suratnya, dan diperintahkan ini makamnya dibagi. Semua keluarganya nangis bahagia. Kenapa? Orang baik dimakamkan dibagi. Sampai sekarang ini tiap tahun keluarganya berangkat terus tiap tahun, ya. Di tanggal beliau meninggal tuh mereka suka berusaha berangkat, dan di Madinah mereka ziarah bagi, yang wanita dari luar, yang laki-laki ke dalam ziarah. Ini orang ini kan dikatakan dalam hadis Nabi, ya mutu mar'u ala ma asyari. Manusia itu meninggal dunia sebagaimana kebiasaan. Ya, bagaimana kebiasaannya? Kebiasaannya ngapain? Nanti Allah wafatkan dia di kebiasaannya. Hati-hati ya suka main catur. Kebiasaannya main catur, jangan meninggal ya main catur. Catur sehari boleh main catur, tapi jangan keseringan. Kalau Imam Malik, kalau antum tanya pendapat Imam Malik itu sampai, yang saya tahu ya, sampai pada pandangan yuharrim as-satraji. Imam Malik sampai mengharamkan catur. Kenapa? Karena dia stagrik waktu tawilan, membuang banyak waktu kata Imam Malik. Ya, kalau sekali nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari cari musuh catur tiap hari, bawa papan catur ya keliling cari. Ya. Ada kejadian tuh dia main catur, asik main catur, sehat lagi main catur, terus dia skakmat temannya, habis dia bilang skakmat temannya yang tadi di skakmat berusaha menghindar, terus tungguin dia nggak jalan-jalan lagi, tunduk aja ke temannya, ayo jalan tuh udah menghindar. Ternyata dia sudah di skakmat sama malaikatul maut. Ya, dia disuka skakmat orang main catur, terus malaikatul maut datang skakmat dia. Ya betul, kalau alamat asyafi, manusia itu dia meninggal dunia sebagaimana kebiasaannya. Paling sering ada seorang dokter gigi, pasiennya banyak, orang senang sama dia. Ternyata pasiennya banyak tuh rezeki dia tuh, karena sebelum dia buka praktek itu dia keluar lihat siapa yang lewat, pemulung atau tukang sampah atau apa, dia kasih duit baru dia praktek. Seringnya begitu. Pagi sebelum berangkat dia pergi, sore itu dia praktek di rumahnya. Itu sebelum buka, mau orang lagi duduk pegang-pegang gigi, dia belum layanin gitu, dia keluar kasih sedekah dulu baru dia buka. Nah pagi sebelum dia berangkat ke tempat praktek di rumah sakit, keluar dia selalu bawa uang receh, bagi-bagi ya, yang dia ketemu di jalan berangkat praktek. Orang kalau nggak ketemu dia di rumah sakit, cari dia di rumahnya. Dan sudah paham yang sakit ini sudah paham. Kalau dia
belum keluar kasih sedekah, nggak bakal dilayani. Di masa tuanya dia sudah mulai kurang sehat, kemudian sudah berhenti prakteknya, dia suka diantar sama istrinya check up ke rumah sakit. Suatu hari ketika berangkat ke rumah sakit, dia ada sama istrinya mau check up. Lampu merah sebelum masuk ke rumah sakit itu ada tukang minta-minta. Dia buka kaca, kasih, biasa kasih sedekah. Karena itu kebiasaan dia. Lewat lampu merah masuk parkiran, istrinya setelah parkir mobil, terus istrinya bilang sama suaminya, "Ayo turun." Gak ada suara ya. Dia duduk diam. Istrinya bilang, "Ayo turun." Digoyang sama istrinya, udah nggak ada. Amal terakhirnya apa? Sedekah. Amal terakhir sedekah. Dan saya bilang, ya mutul baru ada mana syafi'i. Manusia itu dia meninggal dunia sebagaimana kebiasaan. Kebiasaan sedekah bisa pada saat dia sedang sedekah, bisa apa? Amal terakhirnya. Orang hobinya baca Quran, bisa lagi baca Quran meninggal dunia. Bisa juga amal terakhirnya sebelum meninggal dunia, mungkin 1 jam 2 jam sebelumnya. Di dekat tempat saya itu imam, ustadz imam, orangnya mukhlis, ikhlas orangnya. Itu Isya itu dia masih imamin. Isya masih imamin. Dan hari itu lain dari biasa, habis imamin Isya, dia langsung pulang ngobrol sama orang. Orang bingung, cukup tumben dia ngobrol sampai jam setengah 10 sama jemaah masjid. Biasanya dia habis imam pulang. Orangnya nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara, nggak ngomongin orang, gitu aja. Hari itu sampai setengah 10 ngobrol. Pagi udah nggak ada. Nggak ada. Amal terakhirnya apa? Imamin sholat. Kan gak enak banget itu. Pas datang takziah, kemarin habis joget-joget barang saya sehat gitu. Amal terakhir apa? Joget. Kemarin sehat di atas panggung habis nyawer gitu. Amal terakhir nyawer. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kita kurangi, kita yang tidak baik kita kurangi, yang mubah itu kita berusaha kemas dia menjadi hal-hal yang bernilai pahala. Kan yang mubah ini kita bisa kemas jadi nilai pahala. Pakai baju itu mubah, tapi kalau dia bisa bernilai pahala ketika kita pakai baju itu, niat kita untuk pakai pergi ibadah, pakai untuk menutup aurat, jadi nilai ibadah. Pakai mobil itu, beli mobil mubah, tapi beli mobil itu bisa bernilai ibadah ketika kita membeli mobil dengan niat bisa pakai untuk ke masjid, datang sholat subuh sama keluarga, bisa untuk antar kerabat, antar saudara, jadi nilai pahala itu. Makan itu mubah, tetapi bisa memberi pahala ketika kita makan niat kita agar apa yang kita makan ini bikin tubuh kita jadi kuat, ibadah kita jadi bagus, jadi sempurna gerak tubuh kita. Jadi merubah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi hal-hal yang baik itu dengan harapan ketika meninggal dunia atau mau meninggal dunia, amal yang kita lakukan sebelum meninggal ada amal yang baik, bukan amal yang sia-sia, yang mutul malu dan masyarakat. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita. Ya, kita sudah setahun nggak ketemu ya. Kemarin ketemu 2024, sekarang 2025. Jadi 2025 ya. Tapi saya lihat 2025 wajahnya belum ada yang berubah. Wajahnya masih muda semua, masih cakep semuanya. Ya. Insya Allah lebih berkah dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada Ramadan. Setiap kali datang bulan Rajab itu diajarkan sama Nabi untuk baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada riwayat hadis yang mengatakan begini, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan panen. Kalau kita ingin panen pahala banyak di bulan Ramadan, maka mulai tanam dari bulan Rajab, mulai siram pada bulan Sya'ban, biar bisa panen. Orang yang sukses di Ramadan itu orang yang sudah melakukan pemanasan spiritual dari bulan Rajab.
sudah mulai pemanasan spiritual, sudah mulai ngaji lagi, sudah mulai buka Quran lagi, sudah mulai berbanyak zikir, sudah mulai berkuat ibadah-ibadah sunnah dari bulan Rajab ini. Nanti tinggal ditingkatkan lagi pada bulan Sya'ban. Dulu ulama itu kalau datang bulan Sya'ban, masya Allah, itu kurangi aktivitas duniawinya nih, berhenti banyak, mulai perkuat lebih kencang lagi. Hingga ketika masuk Ramadan itu seluruh Ramadan spesial. Nah, ini Rajabnya sudah masuk hari ke-10 ya, ke-10. Ya, kita tingkatkan ibadah kita, amaliyah kita. Kita mulai panaskan mesin-mesin spiritual kita biar nanti dapat bertemu dengan bulan Ramadan dengan indah, dengan baik, dengan sehat, dan dapat lebih bagus lagi amal kita di Ramadan tahun ini ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.